المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Fanin. Kemarin kita sudah membahas adab seorang anak terhadap bapaknya, terhadap ayahnya. Sekarang kita lanjut halaman 23. Rahmatul Abi. Rahmatul Abi utawi ibu nerangake bab yang menerangkan tentang welasnya bapak atau sayangnya seorang ayah. Kana lirojulin, kana ono iku lirojulin kedue wong lanang anudun sopo anak, anudun sopo anak lanang sing apa keras kepala. Ini menceritakan seorang anak yang keras kepala. Ini kisahnya. Wa marrotin lan kaping pira-pira nyegah ing anak abuhu sapa bapake anak min idail hayawani saking nglarakake hayawan wa tulu'il asjari lan menek pira-pira wit. Jadi ini menerangkan tentang kisah seorang anak itu yang keras kepala, dablek. Pasti seorang bapak ya, ini sering mencegah dari hal-hal yang istilahnya dapat membahayakan seorang anak. Misalkan ojo ngono, aku bakal tipu. Termasuk dikisahkan ini ngelarakake hayawan berarti menyiksa hewan. Enggak boleh. Walakin lan tetapine lam yasma orang ngrungokake sapa anak kalamahu ing dawuhe abu. Ini karena tadi kisahnya anak yang dablek, maka tidak memperhatikan apa yang diperintah atau diucap bapaknya. Misalkan kalau jenengan di sini ya, berarti istilahnya yang harus kita anut ya, adalah perintah orang yang kita anggap sebagai ayah atau bapak, asatid kita juga. Karena perintah ya, sosok seorang ayah ini selalu melarang untuk hal-hal yang membahayakan seorang anak. Apa sing diperintah atau yang diucapkan orang tua itu ya demi kebaikan anak. Misalkan jenengan ingin melakukan sesuatu tapi orang tua belum mengizinkan, maka perlu kita kaji ulang, perlu kita berkali-kali untuk memikirkan ulang kenapa orang tua kok melarang. Pas
pasti itu ada maksudnya dan itu demi kebaikan kita. Wadata yaumin lang ing dalem siji dina doroba mukul sapa anak kiton ing kucing. Dikisahkan anak ing tadi fa'adahul kitu maka nyokot ing kucing firidlihi ing kucing ing dalem sikile anak tersebut hatta jarojaha sehingga napa catu apa catune apa kit fatawat ja'ah moko loro sapa anak syadi dan kelawan sangat. Jadi di sini dikisahkan bahkan di sini ada seorang anak yang sudah dilarang untuk tidak tidak menyakiti hewan. Nah, maka di sini dikisahkan anak itu mukul kucing. Nah, mukul kucing sampai kucing itu marah. Nah, sampai nyokot sikile ada yang mau. Nah, ternyata sakit yang luar biasa. Nah, biasanya orang tua kan gitu, mesti kandani, kau oleh dikebu aja. Nah, ini karena sudah dipukul, ya, maka kucing itu marah dan menggigit kakinya. Falam yastati moko ora bisa sapa bapak ayyana ing yen turu sapa bapak au yakula utawa mangan sapa bapak min syiddatil wajhi saking bangete loro. Nah, di sini gak iso turu ya karena sakit yang luar biasa tadi. Fata'alahu mongko ngundang sapa abuhu bapake anak tersebut tobiban ing dokter karena melihat anaknya yang sakit itu otomatis secara tidak langsung seorang orang tua ya pasti akan kasihan ya, melihat anaknya yang sakit dan akan mengundang seorang tabib atau dokter. Wa khosira alaihi katsiran lan rugi sapa bapak alaihi ing atase anak kafiron kelawan akeh li ujratit tabib krana ongkos al tabibu itu ongkosnya dokter. Wa minal adwiyah lan regane pira-pira adwiyah itu obat. Walakin lan tetapi abuhu utawi bapake anak lam yubali uku ora merduli bidzalika sapa bapak li annahu kelawan mengkono-mengkono yuhibbuhu setuhune bapak itu demen sapa bapak yastafi ing yen waras wa waladuhu sapa anake bapak surian hale coba. Jadi di sini anak yang tidak patuh terhadap orang tuanya itu senakal-nakalnya anak ya, orang tua itu tidak akan tega melihat anaknya sakit walaupun toh sudah dibilangi tapi masih melanggar. Tapi sudah kejadian. Nah, ini orang tua tetap tidak tega terhadap anaknya yang sakit. Tetap dipanggilkan dokter. Walaupun itu dokter ya kita
istilahnya di sini itu apa? Rugi ya, rugi membayar ongkos, rugi membayar obat-obatan. Tapi bapak itu apa? Walakin abuhu lam yubali. Bapak itu gak memperdulikan itu. Misalkan seorang anaknya yang sakit, maka bagaimanapun caranya seorang bapak itu ya pengen anaknya sembuh, walaupun toh sampai mengeluarkan banyak uang. Ini saking tulusnya seorang bapak atau seorang ayah atau seorang orang tua. Jadi tidak cukup dengan itu, maka harapannya kita juga akan sehat. Bapak ada mutatin ta'afal waladi. Nah, setelah itu, setelah kisah ini, fataba moko tobat min adatil qabihati, saking kebiasaane al qabihati kang Allah. Ini membawa dampak yang baik. Anak itu setelah ada kisah seperti itu maka jadi anak yang baik. Wa'ahadalan janji sapa anak abaha ing bapak ala ayyamala daiman binasohi ihihi ya. Ing atase yen to nglakoni sapa anak daiman ing dalem salah binaso ihihi kelawan biro-biro nasihati bapak. Jadi dia janji bakal tidak mengulangi dan melakukan apa yang telah dinasihati bapaknya tadi. Wala yu'anidahu, lan ora angas ya sopo anak abadan saklawase hatta yaslima, sehingga selamat sopo anak minal ada, saking berbahaya atau saking bahaya. Wa ya'isha fi rohatin, lan urip ya, sopo anak fi rohatin ing dalam kepenak. Dimaksudnya gini, istilahnya ele anak, orang tua itu pengen anaknya bisa hidup bahagia dan juga bisa urip. Artinya terkadang hal-hal atau keinginan orang tua ya, yang sebetulnya dia itu bisa untuk memenuhi kebutuhannya, tapi kok melihat anak kepingin ini dan itu, maka itu kita pinggirkan. Istilahnya piye carane seorang anak itu bisa bahagia. Itu pengorbanan seorang tua. Jadi kita sebagai anak, terkadang apa yang menjadi nasihat orang-orang tua kita, guru-guru kita, ya harus kita lakukan. Karena ini berdampak baik terhadap kehidupan kita. Bukan kehidupan yang sekarang saja, tapi kehidupan yang akan. Ketika orang menjalankan perintahnya guru, menjalankan perintahnya orang tua, itu dengan keikhlasan, misalkan sampai melakukan atau diperintah ya, untuk melakukan ini dan itu, tapi ikhlas, maka berkah itu akan muncul di hidup kita. Jadi orang yang melakukan sesuatu dengan keikhlasan, maka keberkahan akan membersamai kita. Berkah itu akan muncul. Adabul waladi ma'a ikhwati. Selanjutnya ini adab seorang anak terhadap saudaranya.
Saudara siapa? Saudaranya anak. Karena ini bagi yang punya saudara. Ikhwatuka utawi piro-piro dulur lanang siro, wa akhwatuka atau dulur piro-piro dulur wadon siro, aqrabun nasi iku luwih pareke menungso ilaika maring siro ba'da walidaika ing dalem sawise wong tuwa loro sira. Nah, ini adab atau perilaku kita ketika bersama saudara kita, baik saudara perempuan ataupun saudara laki-laki. Nah, setelah ada bapak, ada ayah, ada ibu, maka ada seorang kakak atau adik yang dinamakan saudara. Ini adalah yang paling dekat dengan kita. Adab kita ke mereka itu gimana? Ke seorang kakak, ke seorang adik. Fa idza aradta mongko nalikane ngarepake sira ayyafroha ing to bunga mingka abuka saking sira abuka sapa bapak sira wa ummuka lan ibu sira. Di sini ketika sampean itu menginginkan ayah atau ibu atau orang tua kita bunga, maka harus rukun terhadap saudara-saudara kita. Kalau problem yang sekarang kita melihat banyak antara saudara dengan saudara itu rukun, entah itu rebutan kekuasaan atau rebutan harta waris, gak boleh. Padahal di balik itu semua orang tua itu pengen melihat rukunnya seorang anak. Kalau anak rukun itu insya Allah orang tua bunga dan bangga. Fata'adab ma'ahu, fata'adab mongko kasopan santuni siro ma'ahum sertane dulur-dulure siro. Bi antah tarima kelawan yen to mulyaake siro akhokal kabir ing dulur sira kang kabir sing gedhe sing tuwa, wa akhwatukal kabir lan dulur wadon sira kang tuwa, wa tuhibbahuma lan demen sira mahabbatan kelawan demen sodikotan kang temen. Di sini berarti memuliakan saudara, baik itu saudara perempuan ataupun saudara laki-laki, kakak. Ini adalah hal yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh orang tua kita, termasuk menghormati beliau. Menghormati beliau itu bagaimana caranya? Wa tattaba'ana so'ihahuma lan mahnut siro naso'ihahuma ing piro-piro nasihati apakah kakak atau mas. Termasuk nasihat orang tua kita. Ketika kita nurut dengan kakak, dengan mas ataupun dengan saudara perempuan, mbak, ini termasuk wujud ketaatan kita terhadap mereka. Termasuk apa yang dinasihati mereka itu juga harus kita misalkan kita mohon maaf sudah dipanggil orang tua sudah dipanggil oleh Allah. Nah, ternyata kita masih punya saudara kakak atau mas, maka kita harus hormat dan menganggapnya dia sebagai orang tua. Karena apa? Beberapa
setelah kedekatan kita dengan seorang ayah ataupun dengan seorang ibu, maka ada seorang saudara yaitu laki-laki atau perempuan termasuk kakak kita. Jadi sebisa mungkin kita juga menganggap dia sebagai orang tua untuk kita. Wa antah romalan yen to melasi sira ahau kasoir ing dulur lanang kang cili. Wa takasogirat lan melasi ing dulur wedok sira. Kalau kita ke orang tua, ke mas atau ke kakak, itu kita harus hormat. Nah, gimana kalau kita punya adik? Maka kita harus welas atau sayang. Yang tua kita hormati, ya, yang lebih muda kita sayangi. Kuncinya begitu. Bukan yang tua minta dihormati, ya, gila hormat, tapi yang kecil dari kita bully, ya nggak boleh. Mentang-mentang dia seorang mas, adik itu kongkon dipeluk, nggak boleh seperti itu. Maka yang kecil pun juga kita kita ulasi, kita sayangi. Wa tuhibbuha aidon, lan temen sira aidon kelawan maneh mahabbatan kelawan demen sahihatan kang bener. Wa alla tu'diyahumalan ora ngelaraake sira bidorbi kelawan mukul awisyatmi utawa misui sira. Nah, termasuk kita tidak boleh sampai menyakiti hati saudara-saudara kita, apalagi marah-marah atau misui. Iku tak oleh. Wala tatakoto lan tukaran siro, gak oleh tukaran ma'aguma sertane sedulur siro au tuwayir utawa ngwoi siro luqbaduha ing napa dolanane siro li anna dalika krana stune mengkono-mengkono yo dibuka ngelarakake apa mah iku bentukake walidaka apa walidaika ing wong tuwa loro sira. Nah, termasuk kita ketika menyakiti saudara-saudara kita, maka kita juga tidak boleh sampai tukaran, apalagi dalam hal bondo, ya, atau dalam hal mal, ya, atau dalam hal harta. Nah, ketika sampean semua sudah rukun, ya, nah, tapi kok ada satu masalah yang itu bisa membuat saudara ini retak, nah, maka sebisa mungkin kita menyambung silaturahmi yang baik. Ya harus ada yang ngalah memang. Yang tua ini harus mencari solusi, ngedem-ngedem. Bukan yang tua malah yang berekspresi, gak boleh. Wa kadzalika la tatanaza' ma'ahika au ukhtika. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang kasebut la tatanaza' ojo rebutan sira ma'ahika sertane dulur lanang sira au ukhtika lan dulur wadon sira ala duhulil hammam ing atase melbu kamar mandi. Sampai melbu kamar mandi pun, ya, ini ada adabnya. Maksudnya masuk kamar mandi, ya, kita
kita kok berbarengan dengan saudara kita, maka siapa yang didahulukan? Ini menandakan bahwasanya hormat itu penting. Nggak boleh rebutan aku disik sama disik. Tapi kalau kita tarik dalam konteks kehidupan sekarang, maka saking pentingnya kita hormat terhadap saudara sampai masuk kamar mandi pun juga harus beretika terhadap seorang saudara. Au ala lubatin utawa ing atase dolanan. Au ala julusin utawa ing atase lungguh, ala kursin ing atase kursi. Misalkan ada orang tua duduk di atas atau kakak duduk di atas, ya kita duduk di bawah mungkin, atau duduk di atas sama-sama. Kok kita duduk di atas tapi saudara kita yang tua di bawah, juga oleh saking pentingnya akhlak. Au ala syai'in akhir utawa ing atase suwiji-wiji ya akhir kang weneh. Wa alaika lan netepane sira antasbiro ing yen to sabar sira watatana zalata iman lan ngalah sira daiman ing dalem salah wasi. Ketika kok ada saudara, mas atau mbak atau adik kita yang salah, kita sebagai seorang anak misalkan, maka kita harus mengalah dengan apa tujuan agar keluarga kita bisa utuh, gak mentang-mentang sakarepe dhewe. Wa hadza mimma yufarriqu walidaika wa yusabbibu ridhahuma. Nah, termasuk apa? Wa hadza mongko utawi iki iku setengah saking yufariku barang kang bungaake apa ma walidaika ing wong tuwa loro wa yusabbibu lan nyebabake apa ridho huma ing ridhone bapak dan ibu, termasuk menyenangkan saudara ya, itu juga bisa apa menjadi kebanggaan orang dan bisa menggapai ridhonya orang tua. Samih akhoka idha gholito. Samih ngapura sira akhoka ing sadulur sira idha gholito nalikane luput sira wa adhir lan mertela no sira gholatohu bila tofatin ing luput-lupute kelawan apa istilahnya halus ya. Jadi misalkan saudara kita kok ada yang salah ya, atau kita yang salah ya, ada luput atau kalimat yang menyeleduk dalam ucapan atau perbuatan misalkan, sebisa mungkin kita segera samih, segera menyepuro. Kalau sama saudara ya, apalagi saudara kandung kok gak nyepuro, maka ada yang mengatakan kalau orang gak nyapa orang ya, orang yang gak nyapa saudaranya sampai lebih dari 3 hari, ini tanda-tanya besar ya. Sama dengan apa istilahnya, kita juga tidak boleh melakukan itu. Sama saudaranya sampai tidak menyapa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, ini malah lebih parah lagi, dan orang tua juga tidak senang melihat hal-hal yang seperti itu. Wabta'id an kathratil mizahi wabta'id lan ngedohno sira ya,
angkasroti saking akei mizahi guyonan siro. Artinya guyonan boleh, tapi nggak boleh sampai istilahnya apa ya, menyepelekan atau ngiceh ya. Nah, misalkan keadaan saudara kita ada yang kurang baik dari kita, ya kita bantu, bukan kita malah kita iceh. Nggak boleh. Li'annaha tusabbibul hiqdah, li'annaha karono setuhune tusabibu iku ndadekake ing unek-unek ya, wal mukhasomatu lan poro padu ya. Nah, termasuk istilahnya apa, karena kalau kita ya, tidak melakukan itu, tidak sesegera meminta maaf, maka akan ada perpecahan di antara keluarga kita. Maka sebisa mungkin kita netralisir itu. Ketika nanti sama punya saudara misalkan, nah, maka di sini harus kita bina hubungan yang baik. Karena setidaknya, sejelek-jeleknya, misalkan kalau ada saudara perempuan atau laki-laki, ya pasti nanti kalau kita butuh ya ke saudara yang paling dekat, ya saudara kandung kita harusnya, bukan teman kita ya, bukan apa istilahnya soulmate kita, bukan. Tapi toh nantinya ya kedekatan batin itu juga bisa membawa dampak yang baik. Kalau sampai sakit misalkan ya. Nah, tapi tanpa basa-basi ya, masa selain orang tua sampean itu saudara juga akan ulas terhadap kita. Maka membina hubungan baik itu dengan orang tua, dengan keluarga, harus kita mulai sejak dini atau sedini mungkin. Kita hormati ya, sampai diatur dalam duduk ataupun masuk kamar mandi ya, itu sudah termasuk diatur juga, termasuk kategori akhlak. Nah, maka kalau kita sebagai anak yang soleh harus memikirkan itu. Berarti akhlak di sini adalah puncak atau adab dari perilaku kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.